Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian Sabtu pagi, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan pembahasan kitab Syarah Matan Abu Suja yang kita ambil dari kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan Al-Jam'u fis Safari wal Hadari, menjamak solat dalam syafar atau ketika kita sedang tidak syafar atau mukim. Kita sampai pembahasan syarah tentang syurutul jam'u fil hadari, syarat menjamak solat dalam keadaan kita sedang mukim atau sedang tidak bepergian jauh. Syarat yang pertama, ayyakunal mataru syadidan, hendaklah hujannya itu lebat, artinya hujan besar. Au bihaisu yabtallu sauba wa na'la, yang mana hujan tadi sampai membasahi pakaian dan juga membasahi sandal. Jadi hujannya memang hujan yang lebat yang menyulitkan kita ketika sudah sholat maghrib. Satu contoh, sholat maghrib berjamaah di masjid, kemudian sudah pulang ke rumah, nanti mau ke masjid lagi ketika sudah azan isya, itu menyulitkan dia karena hujannya pertama belum reda, hujannya juga lebat. Jadi hujan yang lebat yang sampai membasahi pakaian dan juga membasahi sandal. Tapi nek kelas kula panjenengan zaman seniki niki ketinggalan fasilitas pun serba enten nggih. Udan gedean nganggo payung bisa.
Kadang-kadang nggawa mobil, Pak. Lah sing duwe mobil nggih, kan nggawa mobil, terus mobilnya langsung parkir nang pelataran masjid. Pelataran masjid ana payone. Begitu mudhun ya ora kenang banyu udan babar blas nggih. Nah, dadi niki kondisi niki memang kondisi sing nalikane kula panjenengan wonten masyaqqah. Tapi niki rukhsah, keringanan. Ketika memang syarat pertama hujannya lebat yang sampai membasahi pakaian dan juga sandal kita. Kemudian yang kedua, ayyakunal jam'u jam'u takdim. Hendaklah jamak yang dilakukan adalah jamak takdim, bukan jamak takhir. Ketika kita sedang tidak melakukan syafar, kita tidak boleh menjamak takhir, Pak. Mboten angsal. Umpamane jenengan taruhlah kata niki. Ayem-ayem waktu maghrib lah nyong tak kowe bae lah. Tak jamak takhir bae mungkin. Lah niku mboten angsal, Pak. Harus jamak takdim. Jadi contohnya tadi, jenengan teng masjid arep nglakoni salat maghrib. Karena hujannya lebat nih, diprediksi dulu. Prediksi nanti Isya belum reda, Pak. Belum reda. Wah, iki nek udan kayak kita awet kata niku nggih. Nah, maka dia melakukan jamak takdim maghrib dengan Isya. Nanti habis sholat maghrib dia pulang ke rumah. Dia tidak lagi kembali ke masjid karena sudah sholat Isya berjamaah. Kados niku. Niki khusus sing jamaah, Pak. Wong mboten jamaah mboten, Pak. Lho udan gede tapi yo sholat maghrib ya nang omah, ngisane ya nang omah. Taruhlah ini ibu-ibu nih. Bagi ibu-ibu yang memang tidak dianjurkan secara muakkadah seperti kaum lelaki. Kalau lelaki itu ada salat berjamaah di masjid, sebagian berpendapat wajib, sebagian berpendapat sunnah muakkadah. Tapi perempuan itu mubah atau boleh. Ibu-ibu salatnya nang omah terus. Maka ketika hujan lebat pun dia tidak boleh melakukan jamak. Tidak boleh melakukan jamak. Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga, ayyan wiyal jam'u fi salatil ula. Hendaklah ia meniatkan jamak pada saat ia melakukan salat yang pertama. Salat maghrib dijamak dengan Isya, maka niat menjamaknya pada saat dia melakukan sholat maghrib, yaitu sholat yang pertama. Ketika zuhur dengan asyar, maka dia niatkan menjamak pada saat dia sholat zuhur, yaitu sholat yang pertama. Kemudian yang keempat, ayyuwaliya bainas sholataini. Hendaklah ia mualah di antara dua sholat. Mualah niku tadi kemutan nggih minggu yang lalu. Mualah niku nyambung, Pak. Habis sholat maghrib, terus selesai sholat maghrib, tidak sholat ba'diyah dulu, tapi langsung sholat isya. Habis sholat zuhur, begitu selesai langsung sholat asyar. Niku muhalah, Pak, nyambung. Nek bar sholat maghrib jenengan wirid suwe, bar wirid suwe ba'diyah, bar ba'diyah tadarus Al-Qur'an nganti setengah jam, maka niku jaraknya pun terlalu panjang. Mboten mualah, mboten nyambung. Kecuali nek jenengan sebatas bar salat maghrib taruhlah, jenengan zikir ala kadarnya, ringan, zikir ringan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus bar niku Allahumma antas salam wa minkas salam.
tidak ada jeda yang terlalu panjang, maka jenengan masih dianggap mualah. Tapi nek bar salat maghrib terus malah jenengan dopokan disit ngobrol karo kancane kesuwen, akhirnya moler-moler lah niku pun pedhot, Pak. Nek sampun boten mualah, maka salat yang kedua dengan salat maghrib atau yang pertama tadi sudah tidak dijamak, boten asal menjamak. Jadi syarat ingkang nomor sekawan niku kedah mualah antara dua salat, artosipun nyambung. Kemudian selanjutnya atan aqidah salatu saniyatu fi jama'atin bi masjidin au maudhi'u jama'atin. Berlaku salat yang kedua dilakukan dengan berjamaah di masjid atau tempat jamaah yang lain. Artosipun sing angsal ngelampahi salat jamak bagine tiyang sing boten safar, sing mukim niku kedah tiyang niku memang salat yang dilakukan salat berjamaah. Niki benten kondisine kali salat jamak bagi orang yang safar. Kalau orang yang safar, yang bepergian jauh, dia mau sholat munfarid, sholat sendirian, ataupun dia sholat jamaah, dia punya rukhsah boleh untuk menjamak sholat. Tapi bagi sing boten safar, sek boten lelungan adoh, niku kedah tiyang niku memang sholatnya sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya ayata'adza dzahib lil masjid au ghairihi min mawadi'il jama'ati bil matari fi tariqihi. Bahwasanya orang yang pergi ke masjid itu terganggu ataupun pergi ke tempat lain yang dilaksanakan sholat berjamaah, terganggu dengan adanya hujan dalam perjalanan dia ke masjid. Dia merasa terganggu. Payung orang duwe, mobil orang duwe, masjid adoh. Lah niki berarti memang ada masyakoh, ada kesulitan. Jadi artosipun tiyang sing kados niki salat maghrib berjamaah nang masjid. Terus karena dalam prediksi, wah iki udane gede iki, mesti nanti walaupun sudah isya tetap belum reda hujannya, maka dia lakukan sholat jamak dengan sholat isya. Kemudian dengan sama-sama yang rumahnya jauh, begitu dia pulang ke rumah, dia tidak perlu lagi datang ke masjid. Tapi ketika ternyata belum isya hujan sudah reda, jebulane kok perkiraannya udan Arab suwe jebulane sedela, maka dia tidak ada rukhsah untuk menjamak sholat. Ya, terus kepriwe mau wis dijamak, berarti balik mau masjid maning sholat isya. Nanti salah satu sholatnya dinilai sunnah atau semakatan. Kemudian ada masalah kontemporer atau perkara kontemporer dalam hal ini. Untuk orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan yang mungkin sulit bagi dia dalam satu kondisi tertentu. Satu contoh, dokter yang hendak mengoperasi pasiennya, dalam perkiraan operasinya lama. Satu contoh umpamanya kados niki, Pak. Operasine ket wekdal duhur, kira-kira nanti taruhlah jam 2 atau jam 3 operasi. Jam 2 masih duhur ya. Jam 2 operasi. Nanti perkiraan selesai operasi sudah habis waktu asar. Mungkin penyakit kronis macam-macam umpamanya. Nah, maka bagi seorang dokter ini, sekalipun dia sedang berada di tempat lingkungannya sendiri, tidak sedang bepergian jauh, ada sebagian ulama yang memberikan rukhsah dia boleh
menjamak sholat. Dia lakukan jamak takdim. Wah, nyongkono arep ngoperasi wong, waktune juga suwe, lah tak jamak bae lah. Zuhur dengan asar. Nanti begitu dia sedang operasi nih, sudah konsentrasi. Tidak terpikir lagi, sebab Swiss ayam sampun sholat asar. Atau mungkin ketika kemarin beberapa kondisi ketika pandemi corona, tenaga medis, tenaga kesehatan, mereka semuanya menggunakan apa? Baju apa? Hazmat. Hazmat itu pakaian apa itu? Kelambi sing kayak pakaian apa namanya? APK. Hazmat ya. Ya, pakai pakaian dan itu dipakai dalam waktu 8 jam. Konon katanya, yang urung tahu nganggo sing nggih 8 jam. Maka dengan durasi 8 jam itu bukan tidak mungkin dia melewati 2 waktu sholat. Umpamanya nganggo jam 1 Pak, otomatis 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wengi ya, 8 malam. Otomatis mau tidak mau, nak umpamanya si ulih bahaya nganggo pakaian itu hazmat, waktu sholat terus dicopot sholat, ning kan kudu ganti sing anyar maning. Lah niku sing dadi masalah, ora kuat golek tuku maning, boros saya gue. Negara duitnya langka, bola-bali utang sih. Nah, iku bayanu hazmat utang. Nah, artinya dalam keadaan seperti itu maka tim medis dia boleh melakukan sholat jamak. Nganggone awan berarti duhur karo asar jamak, ya kan? Nanti kalau pakainya pas waktu sholat maghrib atau habis maghrib, jamak maghrib dengan isya. Nah, niki perkara kontemporer yang mungkin tidak pernah terbayangkan di waktu-waktu yang lalu. Maka sebagian ulama itu berpendapat ada rukhsah untuk mereka. Kemudian ada sedikit perbedaan ulama, ini pembahasan pada minggu yang lalu, terkait dengan persyaratan tartib atau urutan melakukan sholat jamak. Dalam mazhab Syafi'i, untuk jamak takdim itu dipersyaratkan tertib, urutan. Zuhur dengan asar maka dilakukan zuhur dulu baru asar. Maghrib dengan isya lakukan maghrib dulu baru isya. Tetapi untuk jamak takhir dalam mazhab Syafi'i tidak dipersyaratkan tertib. Tetapi dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat walaupun jamak takhir tetap dipersyaratkan tertib atau urutan. Di antaranya ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan yashtaratu bi ayyabda'a bil ula summa bisaniyati. Dipersyaratkan dimulai dulu sholat yang pertama kemudian sholat yang kedua. Artinya urutannya tetap seperti bagaimana zuhur dengan asar, maka zuhur dulu baru asar. Kemudian maghrib dengan isya, maka lakukan sholat maghrib dulu baru sholat isya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Wa li anna syar'i jaa'a bitartibil awqati fis shalawati. Dan karena bahwasanya syariat ini disyaratkan dalam hal salat ini tartib atau berurutan terkait dengan waktu-waktu sholat. Jadi senajan jamak takhir
Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, zuhur dengan asar tetap zuhur dulu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak dipersyaratkan tartib. Zuhur karo asar, kalau itu jamak takhir, boleh asar dulu baru zuhur. Ini pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Lah terus kepripun bulan panjenengan kok umpamane ternyata wonten sing nglampahi kados makaten, bulan panjenengan tasamuh, toleransi. Artinya ini memang perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Artinya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian selanjutnya kita masuk fasal baru, yaitu faslun sholatul jum'ati. Fasal yang membahas tentang sholat Jumat. Wa syaraitu wujubil jumu'ati sab'atu asya'ah. Dan syarat wajib sholat Jumat ada 7 macam. Yang pertama, al-islamu, hendaklah yang melakukan sholat Jumat tadi orang Islam. Dan nek udah wong Islam yang ngapain sholat Jumat nih? Sholat Jumat ya ora uli ganjaran. Syarat pertama atau syarat wajib yang pertama, hendaklah dia beragama Islam. Wal buluhu, kemudian syarat yang kedua baligh. Artinya kalau laki-laki dia sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Wal aqlu, dan berakal. Wal khuriyatu, dan merdeka. Wal dzukuriyatu, dan laki-laki. Artinya yang wajib melakukan sholat Jumat adalah laki-laki. Dan terus nek wong wedon pripun? Mboten wajib, tapi kapan sholat Jumat? Ketika kondisinya memungkinkan, ana tempat tersendiri, ana tempatnya juga muat. Kan biasanya rata-rata masjid niku mboten muat, Pak. Wong lanang mawon sampun mbludak. Lah niku wong wedon angsal nglampahi sholat Jumat lan sah. Lan ugi sholat zuhure gugur. Secara otomatis sudah gugur. Wasihatu, dan sehat. Wal istiton, dan mukim. Cuma niki wonten perbedaan antara istitonah kali mukim. Istitonah niku artosipun tiyang sing memang wis manggon nang kono, Pak. Dadi bedane mukim kali istitonah, Pak. Niki dalam mazhab Syafi'i. Dados tiyang sing umpamane wonten lare putrane jenengan nang Jogja kuliah, Pak. Teng mriku kan kos nggih. Kos niku kan udah omahe dhewek. Mungkin bayar langsung setahun. Sekalipun kuliah di Jogja selama 4 tahun, dia bukan istitona, tapi dia mukim. Karena dalam mazhab Syafi'i di satu tempat dia di sana sampai 4 hari lebih sudah dianggap mukim. Sudah dianggap mukim. Lah nek istitona niku kelas kuluan panjenengan niku, Pak. Wis tuku omah nang Banjar, wis gawe omah nang Banjar. Jadi tanah kelahiran utawi tanah kita sudah manggon ngetep kaya gue, Pak. Niku istitona. Niku bedane istitona kali mukim. Kemudian di dalam syarahnya dijelaskan, sholatul jum'ati sumiyat bi ismil yaumil ladzi tuqamu fihi. Dinamakan dengan nama yang ditegakkan sholat Jumat. Wa sumiyal yaumu bi yaumil jum'ah, dan dinamakan dengan hari Jumat lima jama'a fihi minal khairati, karena di hari Jumat itu terkumpul banyak kebaikan. Al-Jum'ah niku artinya kumpulan kebaikan. Wa ziyadatul barakah, dan juga hari di mana bertambahnya keberkahan.
bertambahnya keberkahan. Mulanya anak Jumat barokah. Nah, Jumat barokah niku orang mesti kudu takir, Pak. Niku maksud Jumat yang penuh dengan keberkahan. Ya, awake dhewe kadang-kadang nek ana bocah cilik Jumat barokah kan masjid Asyiti sing ana takire lah niku. Masjid sing liyane sing ora ana takire berarti kudu Jumat barokah. Mboten artosipun Jumat niku dinten sing penuh keberkahan. Wa kana yusamma fil jahiliyah. Dan pada masa jahiliyah hari Jumat juga dinamakan sebagai yaumul disebut yaumul kurubah, yaumul kurubah. Jadi hari kurubah, yaumul kurubah. Ini pada masa jahiliyah. Kemudian hukum salat Jumat, hukmuha fardun ain ala man tawaffarat fihi syuruti. Salat Jumat itu hukumnya fardu ain. Bagi siapa? Bagi yang terpenuhi syarat-syarat melakukan salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salawati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salawati min yaumil jumu'ah, jika diseru untuk melakukan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegera untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai'ah, dan tinggalkan jual beli. Maka keterangan di kalangan pengikut mazhab Syafi'i, kalau sudah azan kedua, karena dalam mazhab Syafi'i azan itu dua kali. Kalau sudah dikumandangkan azan kedua, khatib sudah naik ke atas mimbar, maka transaksi jual beli dianggap tidak sah. Bagi siapa? Bagi yang orang tersebut termasuk kategori yang wajib melakukan sholat Jumat. Jadi umpamanya pun azan kedua, khatib sudah naik ke atas mimbar, maka tinggalkan jual beli, artinya transaksi ditunda dulu. Transaksi, engkau di situ bar sholat Jumat. Lah nek kelas-kelas panjenengan kok eman-eman nggih. Mau jangan kan lepas ke malah akhire lah. Niki bagi tiyang sing wajib nglakoni salat Jumat. Lah nek ibu-ibu pripun? Ibu-ibu nggih mboten, wong ibu-ibu niku kan mboten wajib nggih. Mboten wajib nglampahi salat Jumat. Taruhlah umpamane Pak Ratman. Lah Pak Ratman niki kan wis nang masjid lah. Ibune nang kana kok kelas ana sing tumbas. Ya didodoli bae ora apa-apa lah, wong ibu-ibu mboten wajib salat Jumat. Artinya bagi yang dia masuk kategori wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi nang Arab niku jare wong ae semangsane sholat ditutup, toko tutup, Pak. Lah nang Indonesia ya ora. Mboten nang Indonesia. Ya. Kemudian selanjutnya dijelaskan di dalam kitab ini, furidot sholatul jumu'ah bi Makkata lailatal Isra wal Mi'raj ma'as shalawatil khamsi. Diwajibkan sholat Jumat, artinya pensyariatan sholat Jumat itu pada waktu malam Isra dan Mi'raj di Mekah, bersamaan dengan diwajibkannya sholat 5 waktu. Maka ketika fase Makkah, ketika Rasulullah SAW itu cuma nanti pada saat pelaksanaan sholat Jumat itu dimulai di Madinah, karena ketika di Mekah belum memungkinkan kondisi itu dilaksanakan. Walam yusallihan Nabi SAW fi Makkah, dan Nabi SAW tidak melaksanakan sholat Jumat di Mekah
li ta'adzuri istima'il muslimina khasyata a'da al-Islam, di mana mereka ada uzur, kaum muslimin ada uzur berkumpul, tidak memungkinkan untuk berkumpul karena takut kepada musuh-musuh kaum muslimin. Jadi nang Mekarin dereng. Nang apa? Karena kaum muslimin ketika itu masih diintimidasi, Pak. Ketahuan kumpul-kumpul ngibadah mboten angsal nang tiyang kafir Quraisy. Ketika itu kaum muslimin masih lemah. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini hikmatu masra'iyatiha, hikmah disyariatkannya sholat Jumat. Istima'ul muslimina maratan kullu usbu' fihi rahmatan wa ulfatan wa hub wa fihi ta'aruf. Berkumpulnya kaum muslimin sekali dalam seminggu. Jadi niki hikmah dipun syariataken salat Jumat supaya kaum muslimin itu berkumpul satu minggu sekali. Di mana dalam perkumpulan ini ada rasa kasih sayang, rasa persaudaraan, rasa ikatan hati. Kemudian juga di dalam waktu-waktu tadi mereka bisa melakukan ta'aruf, mengenal satu sama yang lainnya. Kama anna syama'al mau'izah yahyal iman wa yujaddidu fi qulubin nas. Dan juga pada saat pelaksanaan sholat Jumat mereka bisa mendengarkan mau'izah, artosipun mirengaken khutbah, mendengarkan khutbah untuk menghidupkan keimanan dan memperbaharui keimanan di hati-hati manusia. Jadi kulan panjenengan nek bahasa mobil niku dicas, bahasa HP-ne seminggu sepisan dicas, bertemu dengan sama kaum muslimin. Makanya sholat Jumat itu hendaklah dilakukan di masjid. Kalau satu kampung bisa melakukan satu tempat, lakukan satu tempat. Tapi nek zaman seniki pun padat, taruhlah penuh nggih. Nah, nek memang penuh niku nggih boleh melakukan sekopak dewek. Tapi kalau memang ada masjid yang besar untuk sekup satu kampung, satu masjid, itu lebih utama. Kemudian waktu salatil Jumu'ah, waktu salatnya Jumat, waktu salatil zuhri wa hiya laysat kadzuhri fahiya salatun mustaqillatun. Waktu salat zuhur, waktu salat Jumat adalah waktu salat zuhur. Tetapi salat Jumat bukan salat zuhur. Salat Jumat itu salat yang mustaqillah. Dia berdiri sendiri. Namun siapa yang sudah melaksanakan sholat Jumat maka gugur kewajiban melaksanakan sholat zuhur. Jadi artosipun niku sholat Jumat niku sendiri. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu ra'atani tamamin min ghairi qasrin ala lisani nabiyikum." Ampunten niki ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan al-jum'atu ra'atani, salat Jumat itu 2 rakaat. Tamamin min ghairi qasrin, sempurna, bukan dikosor. Jadi bukan berarti salat zuhur sing dikosor terus dadi 2 rakaat niku mboten, tapi memang sempurna. Artinya sholat Jumat itu sholat yang berdiri sendiri. Tetapi yang sudah melakukan sholat Jumat gugur kewajiban sholat zuhur. Ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini disampaikan oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh rugi orang yang berdusta. Kemudian ada faidah at-tahdhiru min tarki salatil jum'ah ala man tawaffarat fihi syuruti. Adanya peringatan bagi yang meninggalkan salat Jumat
padahal orang tersebut terpenuhi syarat-syarat untuk melakukan sholat Jumat. Jadi niki ugi jadi peringatan bagine tiyang sing janjane tiyang niku kudune sholat Jumat, tapi mboten sholat Jumat. Lah niki wonten tahdzir, peringatan. Kemudian ada faedah lagi, al Jum'atu badalu zuhri fatakhudhu nafsi sunnata zuhri tusalla arba'a raka'atin. Ini pendapat, dan dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumat adalah pengganti sholat zuhur, maka bagi orang yang melakukan sholat Jumat, dia juga melakukan sholat sunnah qobliyah zuhur. Maka dalam mazhab Syafi'i ada istilah sholat qobliyah Jumat. Namun dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat tidak ada sholat qobliyah Jumat. Kalau kita mau melakukan sholat sunnah, lakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak. Tapi dalam madhab Syafi'i, mereka termasuk mengambil pendapat adanya sholat qobliyah Jumat. Mulane bulan panjenengan mirsani kapan onten beberapa masjid sing azane pindho, begitu habis azan pertama pada sholat sunnah. Lah begini bulan panjenengan ingkang mboten mendhet pendapat niku, kalau mau melakukan sholat sunnah lagi setelah sholat tahiyatul masjid, lakukan sholat sunnah mutlak. Dan niki memang wonten ikhtilaf utawi perbedaan pendapat. Pinten rakaat? Tusalla arba'a raka'atin, sholat 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana yusalli qabla al-jum'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Jumat, melakukan salat qobliyah Jumat 4 rakaat dan setelah Jumat 4 rakaat. Ba'dahnya bagaimana? Sama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ning nek bulan panjenengan keleres salat ba'diyah kok arep 2 rakaat nang masjid, 2 rakaat nang omah angsal kados makaten. Ning biasane 2 rakaat nang masjid bali mengumah kelalen. Nah niku biasane kelalen. Kadang-kadang wis tekan omah weruh putune ngurusi putu. Lah akhire kesupen, Pak. Sing ora ngurusi putu begitu tekan omah ngelenggereng bablas turu, Pak. Nah kados makaten. Mungkin sampun isrok ngantos niki riyin mbok pilih wonten masukan utawi pertanyaan saderenge dipun tutup. Monggo. Mbok pilih wonten. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Salat Jumat dijamak, maksudnya dijamak ya, dijamak dengan salat asar. Dalam hal ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat boleh menjamak sholat Jumat dengan asar. Sebagian ulama tidak membolehkan. Tetapi saya secara pribadi lebih cenderung mengambil pendapat yang kedua, bahwa sholat Jumat tidak dijamak dengan sholat asar, karena sholat Jumat itu bukan sholat zuhur, tetapi mustaqillatun. Salat Jumat itu salat yang berdiri sendiri. Lah nek kula panjenengan mendhet pendapat sing nomor kalih berarti ampun dijamak. Tapi wonten sebagian ulama yang berpendapat membolehkan. Kados makaten. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih napa? Monggo, Pak. Pindah tempat. Boleh. Jamak kosor umpamane kados niki. Niki kan dilemanya seperti ini. Kita ikut sholat jamak, tetapi sholat yang pertama bermakmum kepada imam yang mukim. Umpamane nggih. Kalau kita bermakmum kepada imam yang mukim, kan terus pada wiridan, maka kita mundur ke belakang, lakukan sholat yang kedua. Tetapi dengan catatan,
kita ketika bermakmum kepada orang yang mukim, sholatnya harus itmam, harus sempurna. Imam mukim sholat zuhur 4 rakaat nih, kita sudah niat jamak qashar zuhur dengan asar. Untuk sholat zuhurnya, karena kita bermakmum kepada imam yang mukim, tetap 4 rakaat. Artinya zuhurnya itmam sempurna, tapi asarnya nanti 2 rakaat. Jadi aja malah kados niki, imam urung salam wong anu niat qashar, salam disit. Begitu kados niku terus mundur sholat asar, mboten angsal. Karena persyaratan kita melakukan qashar hendaklah bermakmum. Ketika bermakmum tidak boleh bermakmum kepada imam yang mukim. Kalau sudah terlanjur bermakmum kepada imam yang mukim, maka lakukan sholat pertama dengan itmam atau sempurna. Jadi angsal, Pak. Tapi nek sholat rombongan ini jamak qashar, sama-sama jamak qashar, ya nggak usah pindah, sudah di situ saja, tetap di situ. Nanti salah satu mengumandangkan iqomah untuk pembatas antara sholat pertama dengan sholat kedua. Kados makaten, wallahu a'lam bishawab. Mboten sendirian nggih mboten komat niku. Dadi nek kiambekan mboten, tapi diperbolehkan. Umpamanya jenengan kok sholat jamak kiambekan dalam safar, celingak-celinguk ya orang ana sing jamak iki jenengan dhewekan. Umpamanya nggih, adzan kan masjid tersebut sudah adzan nih. Terus jenengan arep sholat maneh untuk sholat yang kedua, diperbolehkan. Tapi umpamanya mboten niku mboten masalah. Nggih diucapkan, nggih, tapi lirih nggih, mboten usah pak nyili supaya kereta komat sih, mboten nggih, mboten angsal. Jadi niku cukup sendiri. Tapi itu dilakukan sunnahnya ketika sholat bersama rombongan. Kados makaten, wallahu a'lam bishawab. Cekap nggih. Ada lagi? Monggo. 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 Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi dasar bagi madhab Syafi'i bahwasanya mengqashar sholat diperbolehkan ketika sudah 4 burud atau 2 marhalah adalah asar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jadi bukan hadis Nabi SAW, tetapi ini asar daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana dijelaskan dalam kitab ini yaksirani wa yuftirani fi arba'ati burudin. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas keduanya melakukan qashar salat dan berbuka ketika berpuasa fi arba'ati burudin, dalam perjalanan 4 burud. 4 burud itu ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat 82,5, ada yang berpendapat 80,640, ada yang berpendapat 89,40. Ini yang dimaksud 4 burud. Wahia sittata asyara farsakhon, yaitu 14 farsah. Jadi 4 burud sama dengan 14 farsah. Jadi itu
asar daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Maka memang dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Maka sebagian ulama berpendapat kalaupun tidak sampai dalam batasan itu, kalau perjalanannya itu melelahkan, ada masyaqqah, maka sudah diperbolehkan. Ini wilayah ikhtilaf, wilayah perbedaan pendapat. Memang kalau melihat dasarnya adalah asar, memang kurang kuat. Memang kurang kuat. Tetapi bagaimanapun juga Imam Syafi'i dalam hal ini melakukan ikhtiyaton, kehati-hatian. Masa wong lu ngomong kan kene tekan Purbalingga dikosor iku umpamane gitu. Lah, jadi maka itu yang menjadi pertimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak, tadi ada ya? Cekap nih. Yang 3 hari. Kalau yang 3 hari itu Rasulullah yang melakukan, karena kondisinya begini. Perjalanan timing dulu dengan sekarang tentu berbeda. Mungkin dulu dengan perjalanan 82 kilo, taruhlah dari sini sampai Cilacap, mungkin sedina kita tekan apa mboten niku nek nunggang unta mana. Nah, taruhlah mungkin ya kan. Tapi memang kalau saat ini, dulu kan naik unta pelan, naik keledai juga pelan, naik nunggang jaran tak banter. Tapi kalau sekarang dengan perjalanan 82 kilo 3 jam sampai, taruhlah macet 4 jam. Nah, maka kondisinya seperti itu. Tetapi ini yang mungkin menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Demikian. Jadi perjalanan waktu 3 hari itu kondisinya tentu berbeda dulu dengan sekarang. Tapi nek zaman seniki Pak, jenengan lunga telung dina, taruhlah nyong nek meng Sumatera Pak, Sumatera Barat itu 2 hari 2 malam. Otomatis jamak kosor angsal Pak. Beker rong dina rong wengi nunggang bis Handoyo. Nah, 2 hari 2 malam. Kalau 3 hari sampai Medan. Nah, sampai Medan Pak. Sampai Medan. Ya, otomatis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas bisa menjadi rujukan, tetapi tidak sinkron, tidak harus sinkron jarak dengan waktu, karena kondisinya kendaraan berbeda juga waktunya berbeda. Nek nunggang pesawat mungkin malah mau rong jam tekan, kan kata niku, atau mungkin 45 menit. Demikian Ustaz. Wallahu a'lam. Cekap nih. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil khamsa. Allah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.